Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Ini tayang hari Kamis ya. Gua mau ngobrol ringan aja soal empat hal yang menurut gua mungkin di sisa musim kompetisi ini untuk Manchester United pastinya ya harus diperbaiki oleh staf kepelatihan yang dipimpin oleh Ralf Rangnick. Nah, ini gua ambil berdasarkan pertandingan-pertandingan ya yang dilalui Manchester United mulai dari setelah winter break kemarin ya kan. Winter break atau apa sih, ya ada break ya kan, sekitar 2 mingguan kalau nggak salah. Lalu dimulai setelah itu Manchester United menghadapi Middlesbrough. Lalu setelahnya menghadapi Burnley, lalu Southampton dan juga Brighton. Nah, setelahnya nih kan Manchester United akan menghadapi Leeds, lalu Atletico Madrid, Watford, Manchester City, Tottenham, Atletico Madrid lagi, Liverpool, Leicester, dan ya menuju akhir dari musim kompetisi ini. Nah, balik lagi seperti gue bilang, ada 4 hal ya yang harus dibenerin kalau menurut gue. Nomor 1 adalah lini depan. Ya, lini depan karena praktis setelah break itu ya, terakhir kita menghadapi West Ham, kita menang dengan 1-0. Lalu setelahnya kita hanya bisa bikin 1 gol. West Ham 1-0, Middlesbrough 1-1, Burnley 1-1, Southampton 1-1. Baru kemarin menghadapi Brighton kita bisa menang dengan skor lebih dari 1 adalah 2-0. Terlepas dari ada kartu merah dan lain-lain, menurut gue ya faktanya kita mempunyai kesulitan di lini depan setelah break itu. Nah, menurut gua ini harus diperbaiki oleh Ralf Rangnick karena ya kalau kita mau ngambil poin itu yang absolut maksimal adalah 3 poin. 3 poin itu adalah poin kemenangan, dan bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan itu ya dengan mencetak gol. Mencetak gol juga satu mungkin tidak cukup ya, karena kenyataannya setelah menghadapi dimulai dari menghadapi Middlesbrough, 1 gol tidak cukup. Kita 1-0 lalu disamakan, 1-0 disamakan, 1-0 disamakan. Melawan Aston Villa bahkan sampai 2-0 disamakan. Harus lebih harus lebih kejam lagi ya lini depan kita ini. Dan pilihan ini juga menjadi kedalaman skuad maksud gue. Ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Ralf Rangnick, di mana ya di musim dingin kemarin bursa transfer kita tidak menambah pemain ya kan. Kita praktis sekarang punya Cristiano Ronaldo, lalu ada Elanga, ada Rashford, ada dan Jadon Sancho ya kan. Mason Greenwood tidak lagi di tim, Ahmad juga tidak lagi di tim. Ya menurut gua ini merupakan akan jadi tantangan betul ya bagi Ralf Rangnick bagaimana meramu lini depannya. Tentu saja tugas mencetak gol memang tugas utama itu pemain depan, tapi kan proses terjadinya gol ini kan melibatkan seluruh pemain. Jadi menurut gua tidak bisa hanya dibebankan di pemain. Memang betul eksekusi lebih banyak di pemain depan, lebih banyak bukan selalu ya. Lebih banyak di pemain depan, tapi again itu tadi build up serangan dan lain-lain ini harus dipertajam lagi. Dan gua sih sebenarnya lebih berharap, dan ini juga yang gue lihat di tim-tim lain ya kan, bahwasannya gol itu tidak hanya harus dari pemain depan, bisa dari pemain tengah, bisa semua harus bisa gitu ya. Sekarang salah satu masalah yang ada di Manchester United ini kan yang cukup besar menurut gue adalah bola mati, dimana gol dari corner, dari bola-bola mati lah ya, free kick mungkin itu kan sangat rendah sekali di Manchester United, dan ini berbeda dengan tim-tim lain. Dan corner, tendangan bebas itu kan merupakan salah satu peluang yang seharusnya bisa menjadi gol, atau paling tidak menciptakan momentum yang berbahaya sehingga memungkinkan gol itu tercipta. Paling tidak kan seperti itu. Tapi kenyataannya Manchester United ini kan ya corner sudah berapa lama kita tidak pernah bikin gol dari corner ya kan. Nah, dan menurut gua hal seperti inilah yang tentang mencetak gol
utamanya sih gue tulis di sini faktor pertama adalah lini depan. Artinya itu tadi tugas mencetak gol itu harus diperbaiki oleh Ralf Rangnick. Lalu yang kedua menurut gue adalah soliditas, kesolidan. Maksud gue adalah bisa solid tampil konsisten di dalam satu pertandingan, karena lagi-lagi ya tolak ukurnya ketika setelah break menghadapi Middlesbrough, Burnley, Southampton, dan kemarin menghadapi Brighton, kita tidak bisa konsisten secara berterusan itu tampil baik ya. Di beberapa pertandingan sebelum lawan Brighton kita tampil baik di babak pertama. Babak pertama kita tampil baik, determinasi tinggi, pressing tinggi, kualitas umpan bagus, bermain atraktif, enak lah, dilihat itu enak ya, bermain juga menyerang. Tapi itu berubah ketika babak kedua. Apakah ini faktor fisik ya? Lagi-lagi ini yang harus dicari oleh Ralf Rangnick dan juga ditemukan solusinya, masalahnya apa dan juga solusinya. Kemarin menghadapi Brighton sebaliknya, di babak pertama kita tampil loyo ya, tampil memble kalau bahasa gue, tidak cukup bagus, kita kesulitan lepas dari tekanan Brighton. Walaupun di babak kedua kita bisa tampil lebih baik. Cuman maksud gue kan begini, ya kenapa kita harus menunggu satu babak tampil bagus, babak lainnya tidak, ataupun juga sebaliknya ya. Kenapa kita tidak bisa konsisten tampil secara baik itu jadi 2 babak. Dan Ralf Rangnick kan sudah sering mengungkapkan dari pertandingan-pertandingan sebelumnya bahwasannya ya tampil baik itu tidak cukup hanya 60 menit, 70 menit, harus 90 plus. Karena ya gue setuju, dan kita sering sekali dihukum karena hal seperti itu ya. Menghadapi Southampton kita tampil bagus babak pertama, babak kedua ya hilang konsentrasi, kebobolan di menit awal. Lawan Burnley pun juga demikian. Di babak pertama bagus, babak kedua di awal-awal pertandingan ada sekitar 10-15 menit kita tidak tampil bagus, kita tidak konsentrasi dan dihukum oleh Burnley. Hal-hal seperti ini sih menurut gue harus diperbaiki, karena ya kendati pun kita sudah mencetak gol ya kan, bahkan lebih dari 1, tapi kalau kita tidak bisa konsentrasi, tidak bisa tampil secara konsisten, tidak bisa solid secara konsisten, ya bukan tidak mungkin partai ketika kita menghadapi Aston Villa contohnya, di mana kita sudah mencetak 2 gol lalu justru bisa disamakan menjadi 2-2, dan ya ini tidak boleh terjadi lagi. Peringkat nomor 3 adalah stability atau stabilitas ya. Maksud gue stabilitas ini adalah ya stabil di dressing room. Kalau peringkat 1 dan nomor 1 dan nomor 2 tuh lebih ke ya permainan di atas lapangan. Nomor 2 adalah stabil di dressing room, karena ya bagaimana Ralf Rangnick harus bisa mengatur, harus bisa memegang dressing room ini. Artinya memegang setiap pemain, karena tingkah laku masing-masing pemain ini berbeda, kepentingan mereka berbeda, keadaan pun juga berbeda. Contohnya ada beberapa pemain yang kontraknya mau habis, ada beberapa pemain yang ingin cabut karena tidak mendapatkan menit bermain, ada beberapa pemain juga mungkin tidak puas lalu jadi duduk di bangku cadangan. Hal-hal seperti ini yang harus distabilkan oleh Ralf Rangnick, harus diredam gejolaknya di dressing room sehingga mereka ini bisa tampil menjadi satu kesatuan di atas lapangan. Dan ini semua dimulai dari ya di luar lapangan alias di dressing room dan juga lapangan latihan. Dan menurut gue sampai dengan saat ini dengan amatiran ala gue belum melihat itu tadi ya, ada kestabilan di dressing room, dan ini harus diusahakan lagi oleh Ralf Rangnick. Karena ya kalau seandainya keadaan di dressing room ini tidak bisa dipegang, tidak bisa distabilkan, ya jangan harap penampilan di atas lapangan akan baik begitu ya. Kalau ini dengan amatiran ala gue. Jadi ya kestabilan dressing room ini harus lebih diperbaiki lagi oleh Ralf Rangnick. Lalu yang keempat adalah yang harus dilakukan ya ini ya, sudah mulai memetakan sektor-sektor mana saja yang harus diperbaiki oleh klub. Mungkin mendatangkan pemain atau justru melepas pemain untuk diganti yang lebih bagus lagi. Mungkin ada beberapa pemain yang ternyata tidak pas masuk ke dalam formasi ataupun juga sistem. Walaupun untuk faktor nomor 4 ini kan kabarnya masih menanti siapa manajer Manchester United selanjutnya. Tapi menurut gua setidaknya Ralf Rangnick sudah bisa mulai memetakan dan nantinya juga akan memberi rekomendasi ke siapapun manajernya. Jadi ya si A bagaimana, si B bagaimana, dan lain-lain. Lalu sektor-sektor mana saja yang harus diperkuat ya kan.
sekarang kan sudah dibilang atau sering disebut di media ada dua posisi, yaitu adalah penyerang ya kan, karena kita akan kehilangan Edison Cavani, dan juga lini tengah utamanya defensive midfielder. Tapi itu tadi kita kan juga akan kehilangan Paul Pogba, ada kemungkinan kita kehilangan Paul Pogba. Nah, maka kita juga harus mempertimbangkan hal tersebut ya. Apa gelandang bertahan atau gelandang tengah, hal-hal demikian, dan juga pemain-pemain yang sekarang dipinjamkan nanti juga bagaimana nih, apakah nanti akan dilepas atau ya, hal-hal seperti ini harus mulai dipetakan oleh Ralf Rangnick. Jadi menurut gua ya tugasnya cukup besar sih Ralf Rangnick ini di sisa pertandingan di musim kompetisi ini ya, baik itu di Champions League maupun di Premier League. Kurang lebih demikian ngobrol ringan nih. Jadi ada 4 hal yang menurut gua harus dibenerin oleh Ralf Rangnick. Nomor 1 adalah kemampuan mencetak gol ya. Nomor 2 adalah tampil solid, konsisten di 2 babak. Nomor 3 adalah stabilitas di ruang ganti. Dan nomor 4 adalah mulai memetakan sektor-sektor mana saja atau posisi-posisi mana saja yang harus diperkuat untuk musim depan. Kurang lebih demikian. Bagaimana teman-teman? Ada pendapat lain, hal-hal yang harus dibenerin oleh Ralf Rangnick? Bisa langsung drop di kolom komen. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.